Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Melalui video ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam. Sumber daya alam atau disingkat dengan SDA itu merupakan semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda hidup maupun benda mati. Benda hidup dan benda mati tersebut merupakan barang atau benda yang dapat kita manfaatkan untuk melangsungkan kehidupan kita. Pengelompokan sumber daya alam. Pengelompokan ini didasarkan atas 4 hal, yaitu yang pertama pemulihan, yang kedua materi, yang ketiga habitat, dan yang keempat sifat. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau dapat dipulihkan, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tidak dapat dipulihkan. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan materinya itu dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam organik dan sumber daya alam anorganik. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan habitatnya itu dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam terestris dan sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam terestris itu sumber daya alam yang berasal dari daratan, sedangkan sumber daya alam akuatik itu merupakan sumber daya alam yang berasal dari perairan. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu ada 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Pada dasarnya, pengelompokan sumber daya alam berdasarkan materi dan sifat itu sebenarnya sama. Jadi organik itu nama lainnya hayati, sedangkan anorganik itu nama lainnya non-hayati. Jadi dua materi ini sebenarnya sama. Lanjut kita masuk ke materi. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya tadi dibedakan menjadi 2, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu merupakan sumber daya yang tersedia kembali dalam waktu cepat sehingga tidak dapat habis atau tidak cepat habis. Tetapi apabila penggunaannya tidak terkendali, maka sumber daya alam ini pun juga dapat habis. Contohnya ada tumbuhan dan hewan. Jadi berbagai jenis tumbuhan dan hewan itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui atau dapat dipulihkan. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya yang kedua yaitu tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini pembentukannya sangat lambat. Bisa memakan waktu jutaan bahkan ratusan juta tahun. Jumlahnya relatif tetap atau berkurang karena dimanfaatkan dan kemudian akan habis. Contohnya itu ada minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lain. Jadi mayoritas bahan tambang itu tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam berdasarkan materinya itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam organik atau hayati dan sumber daya alam anorganik atau non-hayati. Sumber daya alam organik atau hayati itu merupakan sumber daya yang materi atau bahannya berupa benda hidup. Contohnya tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam anorganik atau non-hayati itu merupakan sumber daya alam yang bahan atau materinya itu berupa benda mati. Contohnya tanah, batu, minyak, dan gas alam. Sumber daya alam berdasarkan habitatnya itu dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam terestris atau daratan dan sumber daya alam akuatik atau perairan. Sumber daya alam terestris atau daratan itu merupakan sumber daya yang berhubungan dengan tanah sebagai lahan untuk berbagai aktivitas penduduk, sebagai bahan industri seperti industri keramik dan genteng, dan segala sumber daya alam yang berasal dari darat. Sumber daya alam akuatik atau perairan itu merupakan sumber daya alam yang berhubungan dengan perairan, yaitu laut, sungai, danau, air tanah, air hujan, dan lain-lain.
Sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu tadi ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati tadi nama lainnya organik, sedangkan sumber daya alam non-hayati itu nama lainnya anorganik. Sumber daya alam hayati itu ada tumbuhan dan hewan ya tadi. Tumbuhan itu memiliki kemampuan menghasilkan oksigen sendiri. Jadi dia dapat memproduksi makanannya sendiri. Jadi di tingkat rantai makanan, tumbuhan merupakan produsen. Manfaat tumbuhan bagi manusia itu diantaranya sebagai bahan makan. Contohnya sayur-sayuran, buah, itu yang kita makan setiap hari. Lalu ada bahan bangunan. Ada bahan bakar, contohnya kayu ya. Obat, itu contohnya berbagai macam tanaman obat seperti jahe, kunyit, kencur, lada, dan lain-lain. Sebagai bahan pupuk, contohnya daun-daun yang kering. Itu apabila melalui proses dekomposer, maka mereka akan menjadi pupuk organik. Yang keenam itu sebagai bahan tekstil. Jadi serat-serat tumbuhan itu ada beberapa yang dapat dimanfaatkan untuk bahan tekstil. Tekstil itu bahan pakaian. Lalu sumber daya alam hayati yang kedua itu adalah berbagai jenis hewan. Hewan ini dapat berupa hewan liar dan hewan yang jinak atau hewan yang sudah dipelihara oleh manusia. Manfaat dari hewan untuk manusia itu adalah bahan makanan, contohnya berbagai macam daging seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing, ada juga yang dari berbagai jenis ikan. Yang kedua itu bahan tekstil atau bahan pakaian. Berbagai jenis kulit hewan itu sering digunakan oleh manusia untuk membuat pakaian seperti jaket, coat, baju, dan lain-lain. Ada juga yang dimanfaatkan untuk pembuatan aksesoris seperti tas. Masuk ke sumber daya alam non-hayati atau anorganik. Nah, di sini bersumber dari benda-benda yang tak hidup ya. Contohnya hasil tambang, sumber daya air, dan sumber daya tanah. Hasil tambang itu biasanya digunakan sebagai bahan dasar infrastruktur. Contohnya besi. Kemudian hasil tambang ini juga digunakan sebagai kendaraan bermotor, sumber energi, dan perhiasan. Sumber energi itu contohnya minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar kendaraan bermotor seperti Pertalite, Pertamax, bensin, dan lain-lain. Sedangkan untuk perhiasan ini contohnya ada perak, emas, dan lain-lain. Sumber daya air itu dapat kita manfaatkan untuk minum, mencuci, mandi, memasak, pengairan sawah, dan lain-lain. Sedangkan untuk sumber daya tanah itu digunakan untuk lahan tanam tumbuhan. Jadi tempat tumbuhnya tumbuhan itu mayoritas di tanah. Baik, terima kasih telah menyimak video Ustadzah sampai akhir. Cukup sekian materi yang Ustadzah jelaskan melalui video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.